Pemerintah AS desak Iran respons proposal damai yang diajukan AS yang berakhir hari ini. Di tengah negosiasi rapuh, Selat Hormuz kembali memanas. Pasukan AS lumpuhkan 2 kapal tanker minyak di Teluk Oman. Militer Israel klaim serang 85 lokasi infrastruktur Hizbullah dalam waktu 24 jam. Pergoki aksi curanmor polisi di Bandar Lampung meninggal ditembak pelaku. Tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah pendaki Gunung Dukono yang dilaporkan hilang saat erupsi pada Jumat kemarin. 2 pendaki lain masih dicari. Puluhan warga Dusun Bayan Sleman diduga terpapar gas bocor dari pabrik es kristal. Warga mengeluh sesak napas dan tenggorokan kering. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam. Kali ini hadir bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Dan inilah Kompas Malam selengkapnya. Militer Israel merilis video serangan pada infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan dan Lembah BKA. Rekaman udara menunjukkan beberapa bangunan meledak menjadi kepulan asap dan puing-puing. Israel mengklaim serangan ini menargetkan lokasi bawah tanah yang digunakan Hizbullah di Lembah BKA. Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 85 lokasi infrastruktur Hizbullah dalam waktu 24 jam. Serangan udara Israel menargetkan kota Tura di Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Selain mengakibatkan kehancuran yang sangat luas, serangan udara Israel juga menyebabkan 4 orang meninggal, 8 orang terluka. Lingkungan permukiman terkubur di bawah reruntuhan, kondisi gedung-gedung dan kendaraan milik warga hancur total. Dari 4 korban meninggal dunia, 2 diantaranya adalah wanita. Sebelumnya, juru bicara militer Israel memerintahkan evakuasi di sejumlah desa dan kota, termasuk di wilayah Tura. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut pasukan Amerika Serikat telah melumpuhkan kapal tanker minyak MT Sea Star 3 dan MT Sefda. 2 kapal tersebut dicegah saat menuju pelabuhan Iran di Teluk Oman. Amerika Serikat mengklaim 2 kapal tersebut melanggar blokade Amerika Serikat. CENTCOM menyebut kapal dilumpuhkan oleh sebuah pesawat tempur F-18 Super Hornet yang diluncurkan dari kapal induk USS George H.W. Bush. Rekaman yang dirilis CENTCOM menunjukkan asap yang mengepul dari sebuah kapal tanker minyak terkena tembakan pesawat ke arah cerobong asap kapal.
Pasukan Korps Garda Revolusi Iran menerobos masuk ke sebuah kapal tanker minyak bernama Ocean Koi. Pasukan Iran pun menyita kapal tersebut karena dugaan pelanggaran. Rekaman menunjukkan kapal tersebut dalam keadaan diam. Personel militer Iran kemudian naik kapal dan mengibarkan bendera Iran. Ya, Iran menyatakan kapal tanker Ocean Koi berupaya mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional Iran. Kapal dituding membawa pengiriman minyak Iran dan telah manfaatkan situasi regional untuk merugikan kepentingan Iran. Kapal kemudian dibawa ke perairan selatan Iran dan diserahkan ke otoritas kehakiman. AS meminta Iran segera merespons proposal perdamaian untuk segera mengakhiri perang di Timur Tengah. Jika tak dicapai kesepakatan, saudara, AS mengancam akan kembali menyerang Iran. Militer AS menembaki dan melumpuhkan 2 kapal tanker minyak Iran pada hari Jumat setelah terjadi baku tembak dengan pasukan Iran di Selat Hormuz. Sebelumnya, militer Iran merilis rekaman yang diklaim pasukan mereka menembakkan rudal ke arah armada AS. Saling serang antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi saat para negosiator mereka berupaya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran. Setelah ada ultimatum dari pemerintah AS agar Iran merespons proposal damai dengan tenggat waktu 48 jam, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, kembali menagih tanggapan Iran. Rubio minta Iran segera merespons proposal damai dari AS. Well, we should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation. Dari pihak Iran hingga kini masih tegas yang mereka tekankan dalam negosiasi adalah penghentian perang di Timur Tengah secara permanen. Juru bicara Iran, Ismail Baghai menegaskan, baik berdasarkan atau setelah gencatan senjata, Iran tetap ingin perang yang dipaksakan ini segera diakhiri. وضعیت کنونی تمرکز ما بر آن چیزی است که هم برای خودمون مهمه، هم برای منطقه و هم برای جامعه بین‌المللی و اون خاتمه دادن به جنگ تحمیلی است. Pakar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai seharusnya di rentang waktu dari Jumat hingga Sabtu ini sudah ada kepastian hasil negosiasi. Namun Hikmahanto menilai tak mungkin seluruh poin yang diajukan AS disetujui Iran. Adalah seharusnya hari ini waktu Amerika Serikat mungkin itu diharapkan akan ada respons dari pihak Iran, di mana dari 14 poin proposal yang disampaikan ke Amerika Serikat itu kan sudah direview dan kemudian pihak Amerika Serikat tentu tidak bisa menyetujui keseluruhannya, bahkan banyak hal yang ditiadakan dan kemudian dipropos secara baru ya. Hingga kini belum ada rilis resmi bagaimana reaksi Teheran atas 14 poin yang diusulkan AS untuk mengakhiri perang. Namun sebelumnya, Trump mengancam jika tidak tercapai kesepakatan, maka AS akan kembali menyerang Iran. Di tengah negosiasi AS Iran yang rapuh, Selat Hormuz kembali memanas. Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Dina Prapto Raharja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Baim, pemirsa Kompas. Oke, Mbak Dina, kami dapat informasi bahwa saat ini katanya Iran tengah mengkaji proposal yang disampaikan oleh AS. Seberapa besar peluang kedua pihak akan ada kata sepakat? Dari sisi situasi lapangan, kondisi masih tetap aktif ketegangannya, resiko konflik terbuka masih tinggi. Tetapi kalau dilihat dari meja perundingan, perkembangan ke arah upaya mencapai titik temu itu juga semakin aktif dilakukan. Ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa pada dasarnya ada titik jenuh juga dari sisi Iran ya, untuk terus mendesak karena secara multilateral itu arahnya adalah untuk memberi dukungan kepada Iran tapi secara senyap saja. Jadi secara terbuka itu tetap saja Amerika Serikat
itu akan tetap muncul lah ya sebagai satu kekuatan yang dianggap masih dominan di kawasan Timur Tengah. Tandanya salah satunya adalah misalnya bahwa negara Teluk yang tempo hari kan saya sempat bahas di media ya, saya tanya waktu itu posisi Saudi seperti apa, karena kok tiba-tiba menolak untuk menggunakan digunakan pangkalannya oleh Amerika Serikat untuk Project Freedom yang mencoba melepaskan kapal-kapal dari Selat Hormuz. Nah, ternyata kemudian muncul klarifikasi sekarang kan bahwa Saudi dan Kuwait pada dasarnya masih tetap ingin berada di bawah payung keamanan Amerika Serikat, tapi waktu itu mereka otomatis menolak karena tidak dikoordinasikan terlebih dahulu. Tapi sekarang mereka menerima. Jadi kalau ada apa-apa, Amerika Serikat sudah bisa menggunakan pangkalan militer mereka lagi. Kemudian Bahrain itu aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengajukan lagi satu draft resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan menghentikan serangan di Hormuz yang dilakukan oleh Iran. Kalau dilihat dari sejarahnya yang kemarin di bulan Maret 2026, Bahrain berhasil mendapatkan dukungan dari semua negara Dewan Keamanan PBB, hanya 2 yang tidak setuju. Mbak Dina, kalau sekarang tekanan mengarah pada siapa jelang ini masih pembahasan negosiasi? Tekanan mengarah pada Iran atau pada Amerika Serikat saat ini? Kesan saya menekannya kepada Iran. Jadi Iran ini dalam posisi yang lebih sulit melakukan permintaan-permintaan baru begitu. Jadi dukungan kepada Iran sepertinya maksimalnya itu adalah untuk membuka jalur ekonomi di luar dari Hormuz, tetapi Hormuz ini masih akan dicarikan titik tengahnya lah. Kemungkinannya itu adalah joint management untuk perlintasan yang gratis dan damai lagi di Hormuz. Kelihatannya begitu. Kemudian negara-negara Teluk yang awalnya itu oleh Iran kan pengen diusir nih semua Amerika Serikat. Sepertinya tidak mungkin karena bahkan JD Vance tadi malam sudah bertemu dengan Qatar. Qatar sepakat untuk membackup lagi Pakistan. Lalu Qatar bersedia membeli lebih banyak senjata dari Amerika Serikat untuk mendapat perlindungan dari Amerika. Mbak Dina, media Amerika Serikat menyampaikan bahwa pemerintah AS memberikan tenggat waktu 48 jam untuk Iran segera merespons proposal yang diajukan. Apa sebetulnya yang membuat hingga saat ini Iran masih belum resmi memberikan tanggapannya, Mbak Dina? Iran dalam posisi nggak mau kembali lagi ke posisi nol seperti waktu sebelum perang. Jadi yang dicari itu adalah titik kuatnya supaya jangan sampai kembali lagi ke titik awal di mana nggak ada lagi yang mau menemani Iran, kemudian Iran masih diblokade dan sanksinya itu sama sekali nggak diangkat oleh negara-negara Barat, Amerika Serikat. Jadi kuncinya di situ. Jadi yang disadari betul oleh Iran adalah Hormuz ini pegangan, yang lanjutannya bisa ditolak terus adalah yang nuklir. Itu yang dia terus postpone ya. Tapi Israel dalam hal ini terus menekan bahwa isu nuklir adalah hal yang nggak bisa ditawar gitu kan. Nah ini sebabnya kita lihat begitu gencar serangan kepada Libanon. Kalau misalkan secara hitung-hitungan kan 48 jam sebetulnya sudah lewat, kayak itu disampaikan di tanggal 6 Mei jika saya tak salah. Ini kalau misalkan tenggat waktu lewat, bagaimana? Apakah akan ada serangan yang dengan skala besar di Selat Hormuz? Saya kira enggak. Jadi saya melihatnya kembali ke poin bahwa situasi memang aktif, ada ketegangan, bisa saja kalau ada miskalkulasi itu terjadi satu serangan terbuka, tetapi perlawanan tidak akan sekeras yang kemarin. Karena tadi posisi negara-negara Teluk berarti sudah lebih clear, mereka tetap akan mendukung Amerika Serikat. Kemudian Pakistan sekarang juga sudah menempatkan pesawatnya di Saudi Arabia untuk jaminan bahwa sebagai negosiator mereka juga berpihak agar situasi tenang di kawasan. Jadi artinya kemungkinan bahwa Iran menyerang langsung negara-negara Teluk itu lebih kecil. Bagaimana dengan sebaliknya dengan Amerika? Karena yang juga sempat melontarkan ancaman adalah Donald Trump. Jika tak sepakat akan kembali menyerang Iran. Nah itu kuncinya, wildcard-nya ada di Israel sebenarnya. Dan Israel terus mengatakan bahwa dia melakukan komunikasi intensif dengan Donald Trump. Bahkan setiap hari, setiap malam mereka pasti saling bertelepon. Nah itu yang kita nggak pernah tahu exactly apa yang disampaikan.
Tapi Israel tuh poinnya adalah bahwa Iran ini nggak boleh lepas gitu kan. Jangan sampai posisi Iran soal nuklir itu dianggap nggak ada gitu. Sementara Iran kan saat ini yang penting dealnya soal Hormuz dulu gitu kan. Oke, baik. Terima kasih Dina Prapto Raharja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih. Oke. Usai jeda saudara, pergoki aksi curanmor, polisi di Bandar Lampung meninggal ditembak pelaku. Setelah proses pemakaman Bribka Numerta Arya Supena yang meninggal ditembak pelaku curanmor bersenjata api diwarnai tangis keluarga. Bribka Arya Supena dimakamkan di kampung orang tuanya di Kota Metro Lampung. Hormat senjata! Jenazah Bribka Numerta Arya Supena dimakamkan secara kedinasan Polri pada Sabtu sore di TPU Mulyosari Metro Barat, Kota Metro Lampung. Tangis istri, anak dan keluarga pecah saat mengiringi jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Semasa hidupnya, Bribka Numerta Arya dikenal sebagai sosok yang baik bagi keluarga dan rekan kerja sesama Polri. Mewakili keluarga besar, sudah barang tentu kami minta pelakunya segera mungkin ditangkap, kemudian diadili seadil-adilnya. Alhamdulillah adik saya ini dikenal baik pun di lingkungan masyarakat ataupun di tempat dinasnya di Polda itu memang dianggap sangat baik, Mas. Sangat rajin ibadah, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Mas. Bribka Numerta Arya Supena meninggal setelah ditembak oleh pencuri motor di Bandar Lampung, saudara. Korban ditembak saat berupaya menggagalkan aksi pencurian. Seorang polisi yang bertugas di Polda Lampung, Bribka Numerta Arya Supena, meninggal usai ditembak pelaku pencuri kendaraan bermotor. Peristiwa ini terekam CCTV pada Sabtu pagi sekitar pukul 05.30 WIB di depan sebuah toko di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam Kedaton, Bandar Lampung. Korban yang melihat aksi mencurigakan berusaha menangkap pelaku. Sempat terjadi perkelahian antara korban dan salah satu pelaku sebelum akhirnya korban terkena tembakan senjata api milik pelaku. Korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun nyawanya tak tertolong. Kini pelaku penembakan masih dalam pengejaran. Pada saat itu, saat terjadi perkelahian, si pelaku sempat melarikan diri, namun alat yang digunakan atau senjata api yang digunakan itu terjatuh sehingga pelaku kembali lagi mengambil dan melakukan perkelahian lagi dengan korban. Yang bersangkutan almarhum Bribka Numerta Arya merupakan anggota Intel Polda. Korban atau almarhum itu sedang dalam kondisi bertugas dan berdinas. Sedang beliau membawa laporan untuk disampaikan kepada Bapak Kapolda Lampung. Jenazah korban telah diotopsi untuk keperluan penyelidikan, termasuk untuk mengetahui jenis peluru yang digunakan pelaku. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Polisi tewas ditembak pencuri kendaraan bermotor. Apa yang harus disoroti dari kasus ini agar tidak terulang? Kita akan bahas bersama dengan Kabareskrim Polri periode 2008 hingga 2009, Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam, Mas Ain. Pak Susno, sebetulnya ini yang menjadi pertanyaan besar ketika almarhum sedang bertugas. Tapi bagaimana Anda melihat
keamanan yang melekat pada diri almarhum Pak Susno? Tampaknya tidak membawa senjata api almarhum ya? Baik, pertama saya ucapkan turut berduka cita kepada keluarga, kemudian Polda Lampung dan Polri pada khususnya. Kedua, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almarhum Bribka Arya Sumpenah yang telah berdedikasi sedemikian rupa, tanggung jawabnya walaupun berpakaian preman, dia ingin tetap memberantas kejahatan dengan menaruhkan nyawanya. Baik, terhadap keamanan, ya. Biasanya seorang intelijen memang selalu pada pangkat tertentu itu dilengkapi dengan senjata api gitu ya, senjata api, senjata genggam biasanya ya. Senjata genggam itu yang selalu berada di badannya untuk menghadapi hal-hal yang sedemikian rupa gitu ya. Kita kagum pada dia karena dia seorang intel gitu. Artinya kalau dia mau acuh tak acuh terhadap peristiwa di depan matanya, dia bisa saja karena orang nggak tahu dia polisi. Tetapi nalurinya sebagai seorang polisi, demikian tanggung jawabnya, walaupun yang dihadapi di depannya ada 2 orang, dia ingin memberantas kejahatan itu, ingin menghentikan pencurian itu. Itu yang lebih hebat gitu. Nah, adapun persoalannya mungkin dalam bela diri ya, si Arya Bribka Anumarta Arya ini ya, dia tidak ingin mungkin melumpuhkan sampai dengan menghilangkan nyawa daripada si pelaku. Mungkin dia ingin menangkap dengan tangan biasa sehingga dia yang jadi korban. Nah ini yang sangat memprihatinkan gitu. Dan saya yakin dan saya minta Polda Lampung dan jajaran dengan segala kemampuannya, apalagi ada CCTV yang bisa dilacak yang menunjukkan siapa pelakunya, insya Allah ini tidak lama akan tertangkap. Dan kita himbau kepada pelaku daripada ditangkap dengan paksa lebih bagus menyerahkan diri. Ini berbicara soal kejahatan jalanan gitu yang seorang polisi saja bisa berisiko seperti ini, apalagi warga biasa, Pak Susno. Bagaimana Anda menyoroti soal ini, perlu ditingkatkan lagi tidak pengamanan atau patroli di jalan-jalan, Pak? Ya, ini berarti kondisi keamanan di Lampung ya, dan saya kira di seluruh Indonesia ini gambaran ya bahwa telah demikian para pelaku kejahatan ini demikian sadis melakukan hanya untuk mengambil sepeda motor, dia rela untuk menghilangkan nyawa orang lain. Nah ini pelajaran yang bagus untuk keberhati-hatian dari aparat keamanan. Dan kedua, untuk tidak ragu-ragu menindak tegas kalau menemukan kejahatan serupa, apalagi kalau yang dihadapi dalam jumlah tidak sebanding dengan diri, ya kan dia sendiri berhadapan dengan 2 orang. Iya. 2 orang itu nampak bisa jadi bahwa lebih dari 2 orang pelaku kejahatan ini, tapi yang kasat mata yang nampak 2 orang. Jadi ini berarti gambaran bahwa kondisi kejahatan di negara kita, para pelakunya sudah demikian sadis ya, bersikap. Kalau soal penggunaan senjata api bagaimana, Pak Susno? Apa yang harus dibenahi di sini? Pertama, penggunaan senjata api harus ditekankan kepada anggota untuk tidak ragu-ragu menggunakan senjata api apabila musuh yang dihadapi atau penjahat yang dihadapi kekuatannya melebihi diri sendiri. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Sesuai dengan SOP yang ada, yaitu untuk melumpuhkan para pelaku. Artinya, perlu ditingkatkan kemampuan perorangan dari anggota Polri yang memegang senjata api untuk kemampuan menembaknya. Sekali tembak artinya kena, dan kena itu mungkin pada hal-hal yang bisa, pada bagian-bagian yang bisa melumpuhkan daripada pelaku kejahatan. Jadi jangan ragu, karena ada prosedurnya. Senjata itu memang menembak gitu. Oke, kalau untuk senjata ilegal nih, senjata entah itu senjata api ilegal atau rakitan yang saat ini kita masih menunggu karena masih diselidiki yang digunakan oleh pelaku, bagaimana ini soal peredarannya, Pak?
senjata ilegal saya yakin masih banyak beredar di tengah masyarakat ya. Apalagi dulu kan ada yang namanya senjata panjang itu kecepek ya kalau di Sumatera itu namanya. Bahkan senjata yang mirip dengan revolver banyak dan sekarang apa namanya buatannya oleh masyarakat itu senjata rakitan itu ada dan masih beredar dan ini perlu untuk aparat keamanan khususnya Polri untuk sering melakukan razia. Razia apa? Razia. Dulu ada razia senpi ya, senjata api termasuk senjata tajam harus dilakukan razia dan memang nampak akhir-akhir ini nggak kurang gitu dilakukan dan mungkin hanya efektif masalah perizinan. Tapi saya kira harus dilakukan razia tiap saat gitu di tempat-tempat yang memang ada dalam peta kriminal itu ada yang memang daerah-daerah yang rawan senjata ilegal. Daerah mana? Ya termasuk daerah Sumatera di Lampung ini rawan gitu. Baik. Terima kasih Pak Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri periode 2008 hingga 2009 telah meluangkan waktu dan menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Susno. Usai jeda, saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi satu jenazah pendaki Gunung Dukono yang dilaporkan hilang saat erupsi pada Jumat kemarin. Dua pendaki lain masih dicari. Tim SAR gabungan mengevakuasi satu jenazah dari 3 pendaki Gunung Dukono yang dilaporkan hilang saat erupsi pada Jumat 8 Mei 2026. Satu jenazah pendaki dievakuasi tim SAR gabungan dari atas puncak kawah Gunung Dukono. Jenazah ditemukan sekitar kurang lebih 50 meter dari kawah Gunung Api Dukono. Sementara itu, 2 jenazah korban lain juga telah ditemukan namun belum dapat dievakuasi karena kondisi Gunung Dukono yang masih erupsi. Berhasil tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang jenazah. Namun kami belum bisa memastikan jenazah tersebut siapa dan dalam proses identifikasi nanti di rumah sakit. Selanjutnya untuk yang 2 orang titiknya sudah kita ketahui ya. Sekali lagi titiknya sudah kita ketahui namun belum bisa dilaksanakan proses evakuasi dikarenakan kendala erupsi yang masih terus berlangsung. Sebelumnya tim SAR gabungan mengevakuasi 17 pendaki di Gunung Dukono Halmahera Utara, Maluku Utara. Mereka dilaporkan sempat terjebak di Gunung Dukono saat erupsi pada Jumat kemarin. 17 pendaki yang dievakuasi meliputi 7 WNA asal Singapura dan 10 warga Indonesia. 10 pendaki yang dievakuasi mengalami luka bakar ringan dan menjalani rawat jalan. Kesehatan terhadap 10 orang itu 3 warga negara Indonesia dan 7 warga negara Singapura. Dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo disebutkan bahwa semuanya rawat jalan. Mereka rata-rata luka bakar. Sebelumnya, Gunung Dukono di Halmahera Utara erupsi pada Jumat pagi. Erupsi abu vulkanik mencapai ketinggian 10.000 meter. Saat itu aktivitas erupsi terekam seismograf dengan durasi hampir 16 menit disertai suara dentuman lemah hingga kuat. Akibat erupsi, masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 4 km dari kawah Malupang Warirang. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait proses evakuasi pendaki yang terjebak saat erupsi di Gunung Dukono, sudah terhubung bersama kami Iwan Ramdhani, Kepala Kantor SAR Ternate. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Bapak. Pak Iwan, jadi kami ingin konfirmasi saat ini masih ada 2 pendaki yang belum ditemukan atau seperti apa? Atau titiknya yang sudah diketahui Pak? Ya untuk saat ini seperti tadi saya sudah informasikan juga kepada teman-teman media bahwa pencarian sampai saat ini menyisakan tinggal 2 orang dari warga negara asing.
Dan 1 orang tadi berhasil diidentifikasi dengan WNI atas nama Angel. Dan sudah dipastikan yang 2 orang tersebut adalah dari warga negara asing. Untuk titiknya, kami berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang tadi berhasil mengevakuasi tidak jauh, sekitar 100 sampai 150 meter, seperti itu. Tidak jauh dari penemuan korban yang satu tadi dievakuasi, atau tidak jauh dari mana yang titik pusatnya itu? Tidak jauh dari penemuan korban yang pertama tadi ditemukan hari ini. Ini mereka itu dalam satu kelompok pendakian yang sama, Pak Iwan? Betul. Satu kelompok pendakian yang sama, namun tidak saling mengenal sebetulnya. Ya. Sebetulnya ini kami lihat visual yang ditampilkan di layar kaca Kompas TV. Bisa Anda ceritakan bagaimana medan di sana, proses evakuasi tadi 1 jenazah, seperti apa Pak Iwan? Ya, proses evakuasi dalam hal ini untuk medannya kita bisa berjalan ke wilayah yang kami tuju itu sekitar 6 sampai 8 jam. Dan kesulitan-kesulitan yang ada adalah bahwa kita seperti kita ketahui bahwa erupsi masih terus berlangsung, ya, sehingga kita berlomba-lomba ketika erupsi itu keluar kami harus berlindung, dan ketika erupsi itu sedang tidak ada kami langsung melakukan pencarian, dan interval itu tadi sempat 30 sampai 60 menit. Nah, untuk interval 30 ya kami sangat kesulitan, tetapi alhamdulillah tadi ada interval sampai dengan 1 jam lebih, sehingga tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 orang. Oke. Ini sepanjang hari Sabtu ini daya erupsinya apakah semakin melemah dibandingkan pada Jumat pagi yang pertama, atau justru semakin meningkat Pak Iwan? Fluktuatif. Tadi pagi sempat ada 3.000 tinggi kolom yang letupannya. Selanjutnya juga tadi sempat ada 2.500. Jadi tidak tentu ya. Dengan kondisi kontur dan juga medan yang dihadapi oleh tim SAR, apakah diperlukan alat bantu Pak Iwan untuk bisa mencapai titik diduga ada 2 korban di sana yang terjebak? Ya, kami sampai saat ini masih menggunakan visual melalui drone ya, pencarian alat udara dari udara untuk memastikan posisi keberadaan korban. Namun dalam proses evakuasi kita masih menggunakan darat, karena untuk proses evakuasi melalui udara, seperti kita ketahui bahwa erupsi di sekitaran kawah puncak dikarenakan posisi korban itu sekitar 50 meter dari bibir kawah tersebut. Oke, ini proses pencarian 2 korban yang terjebak kapan akan dilanjutkan? Esok hari langsung di pagi hari, Pak Iwan? Ya, sesuai dengan kesepakatan, besok kita akan memulai pencarian mulai dari pukul 6.30 waktu Indonesia Timur bersama-sama dengan tim SAR gabungan. Baik. Terima kasih Iwan Ramdhani, Kepala Kantor SAR Ternate, telah menyampaikan informasi terkini terhadap evakuasi pendaki yang terjebak di Gunung Dukono. Baik, terima kasih. Kita ke informasi lain, Saudara. Puluhan warga Sleman, Yogyakarta terpapar gas yang diduga bocor dari pabrik es kristal. Seluruh warga di sekitar pabrik telah diungsikan. Sejumlah warga dan pekerja proyek jalan tol di Padukuhan Bayen Purwomartani Kalasan Sleman mengeluh sesak napas, tenggorokan kering, dan mata pedih. Warga diduga terpapar gas amoniak yang berasal dari kebocoran alat produksi di pabrik es kristal. Seluruh warga di sekitar pabrik telah diungsikan. Tadi malam sih, karena ya memang tidak hanya warga kami. Jadi ada penghuni kos, ada yang kontrakan, itu yang dari pekerja tol itu juga lumayan banyak. Jadi ya memang kalau dari warga saya mungkin ya sekitar kurang lebih 10 sampai 15 rumah atau kakak.
Sementara itu, tim Detasmen Gegana Satbrimob Polda DIY dikerahkan untuk sterilisasi residu gas beracun di lokasi. Polisi juga melarang warga beraktivitas dalam radius 50 meter dari bangunan pabrik. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki jenis gas yang menyebar ke permukiman warga. Penanganan kebocoran gas, artinya untuk kebocoran gasnya jenis apa baru kita teliti, baru kita tangani. Kemudian kita juga ada koordinasi dengan LHK, dan nanti hasilnya seperti apa nanti akan kita koordinasikan. Yang jelas kita belum tahu pasti ini jenisnya apa, tapi yang jelas ada kebocoran gas. Demikian yang sampai saat ini yang bisa saya sampaikan. Militer Israel klaim serang 85 lokasi infrastruktur Hizbullah dalam waktu 24 jam. Militer Israel merilis video serangan pada infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan dan Lembah Bekaa. Rekaman udara menunjukkan beberapa bangunan meledak menjadi kepulan asap dan puing-puing. Israel mengklaim serangan ini menargetkan lokasi bawah tanah yang digunakan Hizbullah di Lembah Bekaa. Israel mengklaim telah menyerang lebih dari 85 lokasi infrastruktur Hizbullah dalam waktu 24 jam. Serangan udara Israel menargetkan kota Tura di Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Selain mengakibatkan kehancuran yang sangat luas, serangan udara Israel juga menyebabkan 4 orang meninggal, 8 orang terluka. Lingkungan permukiman terkubur di bawah runtuhan, kondisi gedung-gedung dan kendaraan milik warga hancur total. Dari 4 korban meninggal dunia, 2 diantaranya adalah wanita. Sebelumnya, juru bicara militer Israel memerintahkan evakuasi di sejumlah desa dan kota, termasuk di wilayah Tura. Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menyebut pasukan Amerika Serikat telah melumpuhkan kapal tanker minyak MT Sea Star 3 dan MT Sevda. 2 kapal tersebut dicegah saat menuju pelabuhan Iran di Teluk Oman. Amerika Serikat mengklaim 2 kapal tersebut melanggar blokade AS. CENTCOM menyebut kapal dilumpuhkan oleh sebuah pesawat tempur F-18 Super Hornet yang diluncurkan dari kapal induk USS George H.W. Bush. Rekaman yang dirilis CENTCOM menunjukkan asap yang mengepul dari sebuah kapal tanker minyak karena tembakan pesawat ke arah cerobong asap kapal. Pasukan Korps Garda Revolusi Iran menerobos masuk ke sebuah kapal tanker minyak bernama Ocean Koi. Pasukan Iran pun menyita kapal tersebut karena dugaan pelanggaran. Rekaman menunjukkan kapal tersebut dalam keadaan diam. Personel militer Iran kemudian naik kapal dan mengibarkan bendera Iran. Iran menyebut kapal tanker Ocean Koi berupaya mengganggu ekspor minyak dan kepentingan nasional Iran. Kapal dituding membawa pengiriman minyak Iran dan telah memanfaatkan situasi regional untuk merugikan kepentingan Iran. Kapal kemudian dibawa ke perairan selatan Iran dan diserahkan ke otoritas kehakiman. Kita ke informasi dalam negeri, saudara. Pertandingan sepak bola memperebutkan tiket terakhir Liga Super Indonesia antara Persipura lawan Adiaksa FC berujung kericuhan. Kekalahan Persipura membuat supporter bertindak anarkistis. Usai peluit panjang dibunyikan, supporter Persipura yang kecewa atas kekalahan tim Mutiara Hitam langsung turun ke lapangan Stadion Lukas NMB. Mereka merangsek masuk, merusak fasilitas stadion, seperti pagar pembatas, bench, hingga peralatan pertandingan lainnya. Seluruh pemain dan ofisial tim, baik Persipura dan juga Adiaksa FC, langsung dievakuasi ke tempat aman. Kericuhan tak hanya terjadi di dalam stadion. Di area luar, massa semakin beringas. 25 mobil yang diparkir di area Stadion Lukas NMB hangus dibakar.
dan 10 personel Polri terluka terkena lemparan benda tumpul. Selain itu, 27 motor hilang dan sejumlah fasilitas seperti pagar pembatas, pos jaga juga dirusak. Bahkan, terdapat beberapa butir selongsongan peluru di lokasi. 14 orang tengah diperiksa untuk mendalami keterlibatan insiden ricuh di Stadion Lukas NMB. Yang diamankan ada 14 orang, sementara dalam sedang diklarifikasi dan didalami terkait keterlibatannya ada 14 orang. Selain memulihkan keamanan dan ketertiban di area sekitar Stadion Lukas NMB, polisi juga berupaya melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi pada Jumat malam tersebut. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Seorang pria di Pandeglang, Banten membunuh kekasihnya karena sakit hati dengan perkataan korban. Pelaku kabur usai membunuh korban. Warga Kampung Kadu Jangkung, Pandeglang, Banten digegerkan dengan tewasnya seorang perempuan di dalam rumah kekasihnya. Polisi yang datang ke lokasi pun langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, korban tewas diduga dianiaya kekasihnya. Jenazah korban dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang untuk diotopsi. Pelaku yang sempat kabur usai membunuh korban akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku menganiaya korban hingga meninggal karena sakit hati dengan perkataan korban. Setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, jadi motifnya ini terduga pelaku merasa sakit hati terkait ucapan dari korban yang menyinggung masalah kesehatan dari ibu terduga pelaku ini. Jadi terduga pelaku ini menyerahkan diri ke Polsek Banjar ya, dan pelaku ini mengakui segala bentuk perbuatannya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Seorang perempuan Parubaya di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tega membunuh ibu kandungnya. Alasan pelaku hanya karena sering dimarahi korban. Seorang perempuan berusia 87 tahun, warga Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ditemukan tewas di hutan pada 22 April 2026 lalu. Setelah 2 pekan penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap misteri kematian korban. Korban ternyata dibunuh oleh anak dan cucu kandung. Motif pembunuhan karena pelaku dendam dengan sang ibu yang sering memarahi pelaku sejak kecil. Yang mana pelaku ini dendam terhadap ibu kandungnya karena sering dimarahin, dan pada saat pelaku makan, piringnya ditendang oleh ibu kandung tersebut dikarenakan pelaku menurut ibu kandungnya tidak ikut untuk mencari kayu bakar. Menurutnya secara spontan pelaku emosi memukul kepala korban dengan menggunakan kayu sehingga korban tergeletak dan langsung meninggal. Akibat perbuatan kejinya, kini kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gara-gara salah injak pedal gas, sebuah mobil box menabrak kios pangkas rambut di Kuningan, Jawa Barat. Sebuah mobil box menabrak kios pangkas rambut di Kuningan, Jawa Barat. Peristiwa terjadi diduga akibat pengemudi mobil box salah menginjak pedal gas. Mobil melaju kencang usai keluar dari garasi sebuah konveksi yang berada di seberang jalan kios. Peristiwa ini mengakibatkan hampir bagian kios rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi bilang kecelakaan diduga terjadi akibat sopir mobil box salah menginjak pedal gas saat akan memasuki gigi dan rem. Polisi B9306 PCI diduga hilang kendali saat hendak keluar dari garasi konveksi.
yang tepat berada di seberang kios tukang cukur. Pengemudi diduga salah injak rem, ternyata yang diinjak pedal gas sehingga seketika melaju dan menabrak kios tukang cukur rambut. Setelah usai lawatan ke KTT ASEAN, Presiden Prabowo Subianto lakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas di Sulawesi Utara, salah satu pulau terluar Indonesia. Di Miangas, Presiden Prabowo mengunjungi SMK Negeri 2 Talaut. Di hadapan warga dan siswa, Presiden berjanji memperbaiki semua puskesmas di Indonesia termasuk di Miangas. Prabowo menambahkan juga akan membangun desa nelayan dalam waktu 5 bulan dan diharapkan bisa meningkatkan produktivitas nelayan setempat hingga ekspor keluar daerah. Maksud kami keluar negeri. Sebelumnya, saat memperkenalkan para pejabat yang hadir, Presiden Prabowo meminta para jenderal untuk bernyanyi menghibur warga Miangas. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Lejen Muhammad Saleh Mustafa menyanyikan lagu Nyur Melambai didampingi Kasau Marskal Tony Haryono dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Tanah airku Indonesia. Usai lawatan ke KTT ASEAN, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Miangas di Sulawesi Utara, salah satu pulau terluar Indonesia. Di Miangas, Presiden Prabowo mengunjungi SMK Negeri 2 Talaut. Di hadapan warga dan siswa, Presiden berjanji memperbaiki semua puskesmas di Indonesia, termasuk di Miangas, dan membangun desa nelayan dalam waktu 5 bulan. Informasi tadi jadi penutup sajian Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam di